Dan ketika penutup kepala dibuka, mata George sebelah itu udah keluar. Hey guys, welcome back to my channel. Nama aku Rio, and this is The Mirror. Oke guys, malam ini aku mau membahas sebuah kisah memilukan yang dialami seorang anak laki-laki usia 14 tahun yang dihukum mati dengan cara duduk di kursi listrik untuk sesuatu yang gak pernah dia lakukan. Jadi ini kasus salah tangkap ceritanya. Kasus ini terjadi pada tahun 1944 di Amerika Serikat. Dan pada saat itu, Amerika tuh masih kental dengan diskriminasi terhadap ras kulit hitam. Dan anak 14 tahun dari ras kulit hitam yang bernama George Stinney ini tercatat dalam sejarah Amerika sebagai terpidana mati termuda dalam sejarah. So, gimana kisah lengkapnya? Kita langsung masuk pembahasan. Before we get started, The Mirror mau stop it. George Junius Stinney Jr. adalah anak laki-laki usia 14 tahun yang lahir pada 21 Oktober 1929. Libra nih ceritanya. Dia anak ke-8 dari 8 bersaudara, yang artinya dia anak bungsu, anak bontot. Keluarga mereka tinggal di Alcolu, California Selatan di Amerika, dan hidup damai dengan satu keluarganya dengan kehidupan mereka sederhana. Nggak terlalu miskin dan nggak terlalu mewah juga. Nah, di tahun 1940 itu, di Alcolu, keluarga ini terpisah menjadi dua bagian. Satu bagian dihuni oleh orang-orang yang khusus berkulit putih, dan satu bagian dihuni oleh orang-orang yang khusus berkulit hitam. Dan antara dua bagian ini itu terpisahkan oleh rel kereta api. Jadi ketika kamu melintasi rel kereta api itu, maka kamu sudah masuk ke wilayah beda kulit. Gereja mereka pun juga terpisah. Green Hill Missionary Baptist Church adalah gereja khusus orang-orang kulit hitam, dan Clarendon Baptist Church itu khusus gereja orang-orang kulit putih. Nah, dari gereja Green Hill di wilayah kulit hitam, beberapa menit jalan kaki, itu kita sampai ke sebuah selokan. Nah, kalian ingat-ingat dulu selokan ini. Pada 22 Maret 1944, dua gadis kecil bernama Betty June Binnicker, usia 11 tahun, dan Mary Emma Thames, 7 tahun, memasuki wilayah kulit hitam dengan menggunakan sepeda. Sambil dorong sepeda, mereka kelihatan seperti mencari sesuatu tapi nggak tahu di mana. Dan mereka bertemu dengan seorang anak perempuan bernama Catherine Robinson, yang pada saat itu usia 9 tahun. Nah, Catherine Robinson ini adalah anak sulung dari kakaknya George Stinney, yang berarti dia ini sepupu atau keponakan atau bibi. Intinya dia ini masih ada hubungan keluarga dengan George Stinney. Nah, Catherine ini nunjuk lokasi di mana mereka bisa memetik bunga, dan itu dekat dengan rumahnya George Stinney. Dan dari kejauhan, Catherine ini masih mantau nih kemana dua gadis itu pergi. Dan ternyata dua gadis ini singgah di dekat rumahnya George Stinney dan bertemu dengan George dan adik perempuannya bernama Amy Ruffner. Catherine masih bisa melihat kalau dua gadis ini berbicara dengan George Stinney dan Amy. Dan pada saat itu, George ini terlihat menunjuk ke arah lain di mana tempat bunga itu berada. Nah, pada saat itu jam sudah menunjukkan pukul 4.30 sore, jam setengah 5 sore. Sunset sudah mulai naik nih. Walaupun di wilayah kulit hitam, jam setengah 5 sore itu masih ada kehidupan gitu. Masih ada orang-orang yang berkeliaran di luar. Tapi beda untuk wilayah kulit putih. Di mana di wilayah kulit putih, jam setengah 5 itu udah waktunya masuk rumah. Karena bentar lagi maghrib, kalau masih di luar, dikeluar pakai gombel. Nah, karena si Betty dengan si Mary ini nggak juga kunjung pulang ke rumah setelah jam setengah 5 lewat, orang tua mereka pun panik, karena mikir ini anak hilang kemana nih. Mulailah tuh para orang tua Betty dan Mary mencari-cari di mana keberadaan anak mereka. Karena mereka mikir, jangan-jangan dia masuk ke wilayah kulit hitam. Karena menurut mereka, area kulit hitam itu adalah area yang berbahaya. Seakan-akan itu adalah tempat kriminal sering terjadi gitu. Saking berpikiran buruknya. Ya, sama tahu lah ya gimana orang kulit putih menganggap orang kulit hitam di Amerika pada masa itu. Nah, sore itu sampai malam harinya, keluarga Betty dan Mary beserta polisi itu langsung turun tangan untuk mencari keberadaan mereka karena memang mereka ini belum balik ke rumah sampai larut malam, sampai malam. Tapi walaupun udah dilakukan pencarian di area kulit putih, mereka nggak membuahkan hasil. Tapi keesokan harinya di pagi hari, ketika mereka menelusuri area di wilayah kulit hitam, polisi akhirnya menemukan Betty dan Mary di selokan yang dekat gereja Green Hill tadi,
yang artinya mereka ditemukan di area kulit hitam yang dekat dari rumah Gerstini. Betty dan Mary ditemukan dalam kondisi yang sudah tidak bernyawa dan tubuhnya penuh dengan luka memar. Ketika tubuh mereka dibawa untuk diotopsi, diperiksa nih, ditemukanlah fakta bahwa tengkorak dari dua anak ini mengalami retak karena dipukul oleh benda tumpul. Dan di rel kereta api dekat lokasi kejadian, ada satu batang rel yang hilang. Dan mungkin potongan rel itulah yang dipakai untuk memukul kepala dua anak ini. Pihak keluarga pastinya histeris dan langsung minta kasus ini segera diusut untuk ditemukan siapa pelaku yang tega menghilangkan nyawa kedua anak mereka. Anak mereka. Langkah pertama polisi adalah datang ke rumah Gerstini karena memang itu rumah yang terdekat dari lokasi TKP. Dan saat itu di dalam rumah hanya ada Amy dan dua anak perempuan lainnya. Di mana dua anak perempuan ini langsung lari ke halaman belakang untuk bersembunyi, sementara Amy lah yang berhadapan dengan polisi. Saat itu mereka langsung mencari Gerstini karena menurut keterangan Catherine, mereka berdua ini bicara dengan Gers kan, dengan Amy juga. Dan Amy mengatakan bahwa Gers sedang bekerja. Polisi datang ke tempat di mana buruh kulit hitam bekerja karena cuma satu-satunya tempat yang ada di sana yang bekerjanya itu orang-orang dari kulit hitam. Dan saat itu polisi bertemu dengan Gers dan John Stini, kakak beradik nih berdua. Saat bertemu, polisi langsung melontarkan pertanyaan singkat. Kamu lihat dua gadis pakai sepeda semalam? Iya pak, kata Gers. Apa yang terjadi? Mereka mencari bunga pak, dan saya kasih tahu di mana tempat mereka bisa menemukan bunga itu. Jadi kamu tahu kemana mereka pergi semalam? Tahu pak, kata Gers nih. Gers menjawab dengan polosnya karena memang dia nggak tahu kan apa yang terjadi sebenarnya. Dan saat itu polisi langsung memborgol tangan Gers dan John dan memaksa mereka untuk ikut kantor polisi. Gers dan John coba memberontak. Mereka menolak. Ini kenapa kok tiba-tiba dibawa? Termasuk para buruh-buruh di sana yang juga orang-orang kulit hitam itu juga memberontak dan protes ke polisi. Atas dasar apa kalian menangkap dua anak ini? Karena mereka nggak membawa surat perintah sama sekali. Jadi betul-betul datang, tanya, tarik gitu. Tapi pastinya dua orang ini nggak bisa apa-apa karena memang polisi rame pada saat itu mendatangi mereka. Nah sebenarnya di sini polisi udah menyalahi prosedur sih karena mereka menangkap Gers dan John tanpa persetujuan orang tua mereka terlebih dahulu. Dan mereka menangkap dua anak ini tanpa surat perintah resmi. Jadi atas dasar apa mereka tiba-tiba menangkap Gers dan John? Menurut keterangan polisi, mereka mendapat keterangan dari saksi yang namanya nggak diketahui, di mana saksi ini melihat pada sore harinya sebelum dua anak itu hilang, si Betty dan Mary, mereka melihat ada satu anak yang mengambil potongan rel dan membawanya pergi. Satu anak ya. Dan menurut si saksi ini, anak itu bernama Junius. Yang kita tahu, Junius adalah nama keluarga Gers dan John Stini. Jadi sebenarnya polisi belum tahu nih mau nangkap Gers atau mau nangkap John. Yang pasti mereka ini dari keluarga Junius. Salah satu dari mereka pasti tersangkanya. Itu pikiran polisi. Jadi mereka benar-benar nangkapnya itu cukup kembang kucuk gitu ya. Pada saat itu, entah kenapa Gers ini ditetapkan sebagai tersangka dari kasus hilangnya nyawa dua gadis cilik itu. Menurut polisi, motif Gers melakukan itu karena kecemburuan. Karena hidup mereka itu nggak selayak kehidupan orang-orang kulit putih. Lagi-lagi ini asumsi pribadi. Nggak ada bukti, nggak ada dasar. Nah, menurut buruh-buruh lain, Gers dan John pada saat hari kejadian pada tanggal 21 Maret sore itu, mereka ini ada di tempat mereka bekerja sampai malam. Mereka lembur kerja nih. Mereka semua ini saksinya. Tapi polisi nggak percaya, karena menurut polisi, ya itu akal-akalan mereka aja, karena mereka satu ras, dibela dong pastinya. Dan akhirnya tetap dibawa lah tuh Gers sama John ke kantor polisi. Gers dan John ditahan di kantor polisi untuk melalui beberapa interogasi tanpa adanya orang tua mereka. Nah, kalau biasanya orang-orang yang ditahan oleh polisi itu kan dibilang tuh, kamu punya hak untuk membawa kuasa hukum atau pengacara. Iya nggak? Tapi ini nggak, mereka benar-benar dilarang. Dan kalaupun mereka diizinkan, aku rasa mereka nggak punya cukup biaya juga untuk nge-hire pengacara untuk membela mereka. Kecuali dari lembaga-lembaga kemasyarakatan yang nggak ada biaya nih. Jadi pada saat itu mereka benar-benar dua anak di bawah umur yang ditahan tanpa adanya pengawasan orang tua di kantor polisi setempat. 2 hari ditahan, Gers dan John nggak dikasih makan dan minum sama sekali. Sampai mereka lemes dan berharap untuk dikasih makanan walaupun sedikit. Dan ini sengaja digunakan polisi untuk meminta mereka mengakui bahwa mereka lah orang yang telah menghabisi Betty dan Mary. Gers dan John diinterogasi secara terpisah. Jadi masing-masing mereka nggak tahu nih jawaban dari Gers dan John. Mereka dipaksa untuk nggak makan dan minum. Ditekan dengan berbagai ancaman. Mental anak mana sih yang nggak ciut?
Apalagi mereka nggak paham hukum dan nggak tahu apa yang akan terjadi ketika mereka mengakui apa yang mereka lakukan. Nah, dibandingkan George, John ini si abangnya pemikiran itu masih bisa dibilang agak dewasa dikit. Dia masih tahu apa yang harus dia jawab. Dia nggak mau nerima gitu aja. Tapi beda dengan George. George ini kayak anak polos yang berpikiran positif. Jadi kita takut nih sama George ini, apa yang bakal dia jawab. Takutnya apa yang dia omongkan itu bisa memberatkan dirinya sendiri gitu. Paham kan? Nah, ketika diinterogasi, John pastinya bersikeras kepada polisi bahwa bukan dia dan adiknya yang melakukan itu kepada Betty dan si Mary. Tapi seperti ketakutan kita, George yang pada saat itu lagi diambang kesadaran, dia betul-betul udah lemes, nggak ada tenaga banget, karena dia butuh makan dan minum. Dia udah pucat, bahkan suaranya tuh hampir nggak kedengaran lagi ketika ngomong. Akhirnya dengan harapan untuk bisa tetap hidup, George mengakui bahwa dia yang telah memukul Betty dan Mary pada sore hari di tanggal 21 Maret 1944 itu. George diberi sepiring nasi dan segelas air untuk dia makan dan minum mengisi tenaga. Dan setelah cukup bertenaga, para polisi menyodorkan sebuah surat kepada George yang berisi pengakuan bahwa benar saya yang bernama George yang telah memukul Betty dan Mary hingga nyawanya hilang. Semacam itulah bunyi suratnya. Tapi pada saat itu, George ini nggak bisa tanda tangan karena dia nggak pernah ada keperluan untuk bikin tanda tangan kan. Di usia 14 tahun, jadi dia belum punya tanda tangan dan dia juga belum bisa membaca secara fasih karena memang pendidikan yang diterima oleh keluarga Junius itu belum layak gitu. Jadi dia nggak bisa baca isi surat itu apa. Dia nggak tahu isi surat itu apa, dan ketika dia nanya ke polisi surat itu apa, pastinya polisi cuma nanya, ya ini surat untuk supaya bisa membantu kamu bebas gitu. Tapi kembali lagi, karena George nggak punya tanda tangan, akhirnya dia nggak bisa menandatangani surat itu. Tapi walaupun surat itu nggak ada tanda tangan George, polisi tetap memasukkannya sebagai berkas atas kasusnya George ini. Surat yang harusnya nggak sah tetap dipakai oleh polisi. Dan akhirnya George ini ditetapkan sebagai terdakwa atas kasus hilangnya nyawa Betty dan Mary. John dibebaskan karena memang menurut saksi satu orang nih yang mengambil rel tadi. Jadi mereka cuma butuh satu orang sebagai terdakwa. Karena George sudah mengakui, akhirnya John dibebaskan. Pada saat itu John sebenarnya remuk hatinya karena kenapa adikku mengatakan itu. Nah, sesampainya di rumah, John pastinya ceritakan ke keluarganya apa yang terjadi di kantor polisi selama ini dan apa yang dikatakan George di kantor polisi. Itu diceritakan oleh John semuanya sampai memunculkan aksi protes dari warga kulit hitam dan mereka mengadakan demo kepada wali kota Al-Kolu untuk mengulang investigasi dari kasus ini karena mereka yakin John itu nggak bersalah. Tapi setelah melakukan demo besar-besaran pun wali kota nggak ada respon sama sekali. Akhirnya nggak ada perubahan, George tetap menjadi terdakwa. 4 hari kemudian setelah dijatuhi sebagai terdakwa, pengadilan George ini dilakukan. Tapi ini benar-benar pengadilan persidangan yang sangat tidak sehat. Kotor. George Stinney hanya datang sendirian. Keluarganya nggak diizinkan masuk, orang tuanya nggak diizinkan masuk, dan dia tidak diberi hak untuk mencari sendiri pengacara ataupun menerima bantuan dari pengacara atau kuasa hukum yang mau membantu. Pengadilan memberikan dia pengacara, tapi ini pengacara pajak yang nggak paham sama sekali dengan kasus-kasus pidana semacam itu. Dan pada saat itu, para saksi, para hadirin, dan dewan juri itu dari orang-orang kulit putih dan dari anggota keluarga korban. Kalian bisa bayangkan, ini pengadilan udah nggak ada gunanya lagi. Kita udah pasti tahu hasil keputusan sidang itu seperti apa gitu. George hanya seorang diri, kulit hitam di dalam ruangan persidangan. Padahal dari sisi dokumen, jelas kalau George ini nggak bisa dilanjutkan kasusnya karena banyak berkas-berkas yang nggak valid, berkas-berkas yang nggak sah, nggak ada tanda tangannya, tapi tetap dipakai oleh pengadilan untuk menuduh George Stinney. Sementara pengacara pajak si George ini cuma cengok kayak orang goblok yang nggak tahu mau ngomong apa, dan parahnya ya minimal kalau nggak tahu diem aja nggak sih? Ini nggak, dia ikut ngompor. Dia ikut ngompor dan mengatakan kalau apa yang dilakukan oleh George Stinney adalah tindakan yang sangat kejam dan dia layak untuk mendapatkan hukuman seberat-beratnya. Go to hell you all. Dan pastinya karena nggak ada perlawanan dari pihak George Stinney, persidangan hanya berjalan selama 16 menit. Mungkin video YouTube ini lebih panjang daripada durasi persidangan George. Hakim yang sama-sama nggak ada otak ini menjatuhi hukuman mati
kepada George Tinney dengan cara duduk di kursi listrik. Aku nggak tahu kenapa dari sekian banyak hukuman mati, mereka memilih kursi listrik untuk menyiksa George Tinney. Semua hadirin berdiri, mereka tertawa, mereka tepuk tangan, mereka bersalam-salaman atas hasil persidangan, sementara George Tinney hanya duduk menangis di tengah-tengah keramaian orang-orang yang sedang tertawa itu. Aku di sini nggak kebayang sih gimana perasaan George Tinney. Mungkin dia dalam hati nyesal kali ya, kenapa aku harus menerima makanan dan minuman itu? Kenapa aku harus mengakui itu gitu ya? Tapi ya, anak-anak 14 tahun ya pastinya nggak tahu hukum kan. Dia nggak tahu apa yang akan terjadi ketika dia mengatakan itu. Ya, sedih. George Tinney tercatat sebagai tahanan termuda dalam sejarah Amerika Serikat yang mendapatkan hukuman mati. Pada 16 Juni 1944, eksekusi mati George dilakukan di penjara Carolina Selatan, tapi beda dengan negara-negara lain di mana eksekusi mati ini dirahasiakan, tertutup, nggak semua orang boleh melihat, dan jadwalnya juga ditutup supaya publik nggak tahu nih. Tapi di sini, itu jadwal eksekusi mati George itu dipublikasikan. Jadi orang-orang yang mau melihat silakan datang. Tapi sekali lagi, di sini pihak keluarga George nggak boleh masuk ke ruangan eksekusi dan melihat. Ya nggak apa-apa juga sih, nggak usah dilihat. Karena itu bakal jadi trauma yang paling berat untuk keluarga George. Intinya eksekusi mati George ini dilakukan di depan khalayak ramai. Ditonton seperti sebuah pertunjukan hiburan oleh orang-orang kulit putih dan pihak keluarga korban. Saat George didudukkan di kursi listrik, petugas kesulitan karena pengikat tangannya itu nggak bisa mengikat tangan George karena kebesaran. Dan kepala juga nggak masuk ke helm penyengat karena terlalu tinggi. Karena artinya kursi ini nggak dirancang untuk menghukum anak-anak. Tapi dengan gilanya pengadilan menjatuhkan hukuman kepada anak-anak dengan duduk di kursi yang nggak dirancang untuk mereka. Akhirnya gimana? Akhirnya tangan dan kaki George itu diikat, bukan kayak ikat. Biasanya kan orang yang dihukum tuh pakai ikat pinggang itu tuh di tangannya. George nggak. George ini diikat kayak, kaki juga diikat kayak gitu. Dan gimana cara biar George bisa sampai kepalanya ke helm? Disusunlah beberapa Alkitab di kursi dan George duduk di atas buku itu. Sehingga sampailah tuh kepalanya masuk ke dalam helm penyengat. Ini benar-benar zolim sih. George diberikan kesempatan untuk mengucapkan kalimat terakhir, tapi dia hanya menangis dan menggelengkan kepalanya. Nggak ada yang bisa dia sampaikan dan nggak ada guna juga menyampaikan sesuatu di saat orang-orang terdekatnya nggak ada di dekat dia. Untuk apa? Untuk apa ngomong? Eksekusi George dimulai. Penutup mulut dan penutup wajah dipasang. Kursi listrik dinyalakan. Dan ruangan kecil itu mulai dipenuhi oleh suara teriakan dan tangisan George yang kesakitan. Karena disetrum. Karena dia sedang meregang nyawa. 8 menit kursi listrik ini dihidupkan. Sampai George benar-benar udah nggak bergerak lagi ketika kursi itu masih menyala. Dan akhirnya listrik dimatikan. Tubuh George mulai mengeluarkan asap. Dan ketika penutup kepala dibuka, mata George sebelah itu udah keluar. Dan pastinya George sudah nggak bernyawa pada saat itu. George wafat di kursi listrik sambil ditonton oleh manusia-manusia kulit beklin. Rise in peace, George Tinney. Aku lemas, sumpah. Pada tahun 1994, memperingati 50 tahun wafatnya George Tinney, Catherine Robinson yang sebelumnya bertemu dengan Betty dan Mary, which is nih saudaranya si George Tinney ya, si Catherine ini. Dia mulai buka suara tentang kejadian pada tanggal 21 Maret 1944. Catherine bilang bahwa sore itu, George dan Amy ini sedang membawa sapi ternak mereka untuk keliling wilayah, dan akhirnya mereka pulang. 20 tahun kemudian, pada tahun 2014, Catherine dan Amy speak up lagi, memberi kesaksian di bawah sumpah tentang apa yang terjadi pada hari itu. Jangan tanya ke aku kenapa harus puluhan tahun kemudian, karena aku juga heran. Keterangan ini tercatat dalam buku The Child in the Electric Chair karya Ellie Faber. Intinya, mereka bersaksi di bawah sumpah bahwa George dan Amy itu sedang membawa ternak mereka keluar dari kandang untuk makan dan membawa sapi-sapi itu melintasi rel kereta api. Saat itulah mereka melihat Betty dan Mary yang sedang mendorong sepeda. Betty dan Mary nanya ke George di mana mereka bisa menemukan bunga. Catherine yang pada saat itu usia 9 tahun bisa mendengar percakapan mereka dari dalam rumah. Menurut Catherine, dia nggak pernah melihat dua gadis itu sebelumnya. Jadi ini pertama kalinya mereka masuk ke wilayah kulit hitam. Tahun-tahun berikutnya, kasus ini mulai menarik perhatian publik karena kejanggalan dari persidangan. Kurangnya faktor keadilan,
perwakilan hukum yang tidak memadai, kurangnya bukti fisik, dan keadaan George yang dipertanyakan ketika interogasi dan persidangan. George Frierson, sejarawan asal Alcolu, mulai menyelidiki kasus ini sejak tahun 2004. Semakin banyak dia meneliti, semakin yakin dia bahwa George Tinney nggak bersalah. Frierson mengambil langkah untuk memperjuangkan kebebasan George Tinney dari pencemaran nama baik. Bertahun-tahun Frierson menyelidiki kasus ini, dia meninjau berkas kasus yang ada, dia menemukan bukti baru, dan mengungkap kelemahan yang mencolok dalam persidangan George Tinney di tahun 1944 itu. Akhirnya, masyarakat sebagian besar mendukung untuk kebebasan George Tinney. Dan sistem hukum Amerika Serikat akhirnya meninjau lagi kasus George Tinney pada tahun 2014. Akhirnya hukuman George Tinney dibatalkan oleh hakim pengadilan wilayah yang mencatat bahwa George tidak menerima persidangan yang adil dan hak konstitusional amandemen ke-6-nya itu telah dilanggar. 70 tahun sejak eksekusinya, George Tinney dinyatakan tidak bersalah dan bebas secara hukum. Tapi apalah artinya itu ketika George sudah nggak ada lagi di bumi ini. Tapi ya setidaknya nama George telah dibersihkan dan orang-orang harus tahu bahwa bukan George lah pelaku penghilangan nyawa Betty dan Mary. Walaupun kasus George Tinney udah selesai, tapi sampai sekarang, siapa yang sebenarnya menghabisi nyawa Betty dan Mary dan apa motifnya, itu masih belum diketahui. Dan siapa orang yang dilihat oleh saksi mengambil rel itu juga nggak tahu. Dan kita juga nggak tahu sih saksi yang dimaksud oleh polisi ini beneran saksi atau orang yang diada-adain gitu. Karena toh pada persidangan pun saksi ini nggak didatangkan. Ya jadi begitulah jalan cerita kasus dan kisah memilukan George Tinney. So, itulah kisah memilukan dari George Tinney yang harus meregang nyawa di hadapan manusia-manusia kulit beiklin untuk kejahatan yang nggak pernah dia lakukan. Kisah George ini udah difilmkan dengan judul The Current tahun 2017 yang digarap oleh Jamison Stalsworth. Silahkan tonton kalau kalian tertarik, tapi aku nggak tahu di mana nontonnya. Ya, kita doakan aja semoga George Tinney mendapat kehidupan yang bahagia di surga, dan Betty sama Mary juga semoga mendapatkan tempat yang baik di sisi Tuhan, karena mereka cuma dua anak yang gak bersalah. Semoga orang-orang jahat yang membuat George harus merasakan eksekusi mati mendapatkan tempat terburuk di luar sana, di alam sana, dan kekal di dalamnya. Dan aku nggak tahu apakah kasus ini masih dibuka atau enggak. Kalaupun masih dibuka, semoga ditemukanlah siapa yang telah menghabisi nyawa Betty dan Amy. Jangan didiamin gitu aja dan menjadikan kasus George sebagai pengalian isu gitu. Atau mungkin orang-orang kulit putih ya yang melakukan itu. Mungkin cemburu sama keluarga Betty dan Mary, terus anaknya dihabisi, terus mengorbankan orang kulit hitam, dan saksi ini sebenarnya mereka yang melakukan. Aku mau tahu pendapat kalian tentang kasus ini, coba komen di bawah. Itu dulu video kita pada hari ini. Seperti biasa, klik like-nya kalau suka, subscribe channel ini untuk berlangganan, dan klik loncengnya untuk dapat notifikasi kalau ada video baru. Jangan lupa tinggalkan komentar, kritik dan saran untuk kemajuan channel ini, dan jangan lupa share video ini ke teman-teman yang lain. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye guys. Kejauhan. Bye-bye. Aku kemarin dikirimin sebuah postingan oleh nyokap aku tentang sebuah kisah memilukan. Nah, menurut tirto.id, si Catherine... Tapi walaupun pencarian sudah dilakukan sampai tengah malam di area kulit putih dan kulit hitam. Tapi ketika pencarian sudah dilakukan... Sebenarnya di sini polisi udah menyalahi 8 menit kursi listrik di... Menurut polisi, George motif. Ulang.